berada. Insyaallah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda program variatif. Insyaallah kita akan Jazakumullahu khairan. Kebersamaan Anda mengikuti program siaran dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وبجميع المستمعين لهذا البرنامج، وأسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير. Amin. Naam, jazakallahu khairan ya Syekh. Baik khotul Islam, azakumullah. Dan seperti biasa setelah penyampaian materi, silahkan Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Dan selanjutnya kita akan simak pembahasan yang akan disampaikan. Falyatafaddal mashkura ya Syekh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala الشيخ رحمه الله: ولا نزال في الدرس الثامن عشر عن تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. قال رحمه الله: عاشرا، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من نياحة. رواه الإمام أحمد بسند حسن. أما صنع الطعام لهم ولضيوفهم فلا بأس، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الخبر بموت جعفر بن أبي طالب في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال: إنه أتاهم ما يشغلهم. ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم، وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع. بين الشيخ رحمه الله أن أهل الميت لا يجوز لهم تجميع الناس وصنع الطعام لهم بعد الصلاة على الميت ودفنه وفي الأيام التي تلي ذلك، فإن السلف رحمهم الله كانوا يعدون ذلك من النياحة. ونقل رحمه الله قول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. قال الشيخ: وأما رحمه الله وأما صنع الطعام من أهل الميت للناس، سواء كان ذلك من مال الورثة أو من ثلث الميت أو من شخص آخر، فهذا لا يجوز، لأنه خلاف السنة ومن عمل الجاهلية، ولأن في ذلك زيادة تعب لهم على مصيبتهم وشغلا إلى شغلهم. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت مطلقا، لا عند وفاته ولا بعد أسبوع ولا بعد 40 يوما ولا بعد سنة من وفاته، بل ذلك بدعة يجب تركها وإنكارها والتوبة إلى الله منها، لما فيها من الابتداع في الدين ومشابهة أهل الجاهلية. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Durus Muhimmah li'amatil ummah, pelajaran penting untuk segenap umat, yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah, dan kita masih pada pembahasan tentang tata cara penyelenggaraan jenazah, tata cara memandikan, mengkafani dan memakamkannya. Dan kita telah sampai pada bagian ke-10, perkataan beliau, tidak boleh bagi keluarga yang ditinggalkan untuk membuat makanan untuk orang lain, untuk para tamu. Berdasarkan perkataan sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dahulu kami menganggap bahwa berkumpul di rumah keluarga yang ditinggalkan, keluarga jenazah, dan membuat makanan setelah jenazah dimakamkan termasuk dari niyahah, termasuk perbuatan meratapi yang dilarang.
diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Adapun membuat makanan untuk keluarga yang ditinggalkan atau untuk tamu-tamu mereka, ya, orang lain yang membuatkan makanan untuk keluarga yang ditinggalkan atau untuk tamu-tamu mereka, maka tidak mengapa. Dan disyariatkan bagi keluarga-keluarganya, juga tetangga-tetangganya, untuk membuatkan makanan untuk keluarga yang ditinggalkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan kabar kematian sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Syam, Rasulullah SAW memerintahkan keluarganya, kerabat-kerabatnya yang lain untuk membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Ya, memerintahkan kerabat-kerabatnya yang lain untuk membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far, dan beliau mengatakan innahu atahum ma yushghiluhum, sungguhnya telah mendatangi mereka sesuatu yang membuat mereka sibuk. Dan tidak mengapa bagi keluarga yang ditinggalkan untuk memanggil tetangga-tetangga mereka dan selain mereka untuk memakan dari makanan yang dihadiahkan untuk mereka, dan tidak ada batas waktu tertentu untuk hal tersebut. Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwasanya keluarga jenazah, keluarga mayit tidak boleh mengumpulkan manusia dan membuatkan makanan untuk mereka setelah mayit disolati atau setelah dikuburkan, juga di hari-hari berikutnya. Karena para salaf rahimahumullah dahulu mereka menganggap hal tersebut termasuk perbuatan meratapi, termasuk perbuatan niyaha yang dilarang. Dan Syekh rahimahullah menukil perkataan sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, kunna na'uddul istima' ila ahli al-mayyit wa sani'at at-ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Dahulu kami menganggap bahwa berkumpul-kumpul di rumah keluarga mayit dan membuat makanan setelah dimakamkan termasuk perbuatan niyahah, perbuatan meratapi yang dilarang. Juga Syekh bin Baz rahimahullah berkata dalam buku beliau yang lain, adapun membuat makanan yang dilakukan oleh keluarga mayit untuk orang lain, baik itu dari harta ahli warisnya atau dari sepertiga harta yang diwasiatkan oleh sang mayit atau dari orang lain, maka ini tidak boleh, karena ini bertentangan dengan sunnah dan termasuk perbuatan jahiliyah. Juga hal itu menambah kesusahan bagi keluarga yang ditinggalkan dan menambah musibah untuk mereka, dan tidak ada satupun perintah dari Rasulullah SAW, juga perbuatan dari satupun dari sahabat dan juga dari para salafus saleh, yaitu mereka mengadakan pesta kematian sama sekali. Tidak pernah mereka lakukan ketika seorang wafat, atau setelah seminggu, atau setelah 40 hari, ataupun setelah setahun. Bahkan hal itu adalah perbuatan bid'ah yang wajib untuk ditinggalkan dan diingkari, dan wajib seseorang bertaubat kepada Allah dari perbuatan tersebut, karena hal itu adalah perbuatan baru dalam agama dan perbuatan meniru ahlul jahiliyah. قال رحمه الله: أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الخبر بموت جعفر بن أبي طالب في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم. حديث يصنع لآل جعفر طعام قد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم، رواه أحمد وغيره بإسناد قال عنه الشيخ رحمه الله صحيح. فلا بأس أن يرسل إليهم جيرانهم أو بعض قرابتهم طعاما، وإذا كان الطعام الذي وصلهم زائدا عن حاجتهم ودعوا بعض جيرانهم أو بعض الفقراء يكونون معهم هذا الطعام الزائد فلا حرج عليهم في ذلك، لكن أن تتخذ هذه مناسبة ويصنع أهل الميت الأطعمة ويجمعون الناس عليها فهذا لا أصل له، بل هو من عمل الجاهلية. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, adapun jika orang lain yang membuatkan makanan untuk keluarga mayit atau untuk
tamu-tamu mereka maka tidak mengapa. Dan disyariatkan bagi keluarganya yang lain juga tetangga-tetangganya untuk membuatkan makanan untuk keluarga mayit, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan kabar kematian Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Syam, beliau memerintahkan kerabatnya dan orang-orang lain untuk membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far, dan beliau mengatakan innahu atahum ma yushghiluhum, sungguhnya telah menimpa mereka sesuatu yang membuat mereka sibuk. Juga hadis beliau, isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad atahum amrun yushghiluhum aw atahum ma yushghiluhum, buatlah untuk keluarga Ja'far makanan karena telah mendatangi mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dengan sanad yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah bahwasanya sanadnya sahih. Maka tidak mengapa bagi orang lain, tetangga-tetangga keluarga mayit untuk mengirimkan makanan untuk keluarga mayit, dan apabila makanan yang sampai kepada mereka lebih dari apa yang mereka butuhkan dan mereka memanggil atau orang-orang miskin untuk makan bersama mereka, maka hal ini tidak mengapa. Namun apabila hal ini dijadikan semacam perayaan atau pesta, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi tidak diperbolehkan bagi keluarga mayit untuk membuat makanan dan mengumpulkan manusia untuk memakan makanan tersebut, karena hal ini tidak ada dasarnya, bahkan ini termasuk perbuatan kaum jahiliyah. قال رحمه الله 11 لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجها، فإنه يجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا، فإلى وضع الحمل لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم. هذه المسألة 11 في الإحداد على الميت، يقول لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام إلا فإنه يجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا، فإلى وضع الحمل لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يراد بإحداد المرأة 5 أشياء: البقاء في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه مهما أمكنها ذلك، ولا يجوز خروجها منه إلا لحاجة. تجنب الطيب في ثيابها وبدنها وكذلك الحناء. تجنب لبس الحلي بجميع أنواعه. تجنب لبس ملابس الزينة. عدم الكحل في عينها. فعن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا، فإلى وضع الحمل، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. Bagian yang ke-11 yaitu tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk berihdad untuk mayitnya atau keluarganya yang meninggalkannya lebih dari 3 hari kecuali untuk suaminya. Maka wajib bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya untuk melakukan ihdad selama 4 bulan 10 hari, kecuali jika wanita tersebut sedang hamil, maka batasnya sampai ia melahirkan kandungannya berdasarkan sunnah yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun laki-laki maka tidak boleh melakukan ihdad kepada siapapun dari keluarganya yang meninggal atau selainnya. Ini adalah bagian ke-11 tentang masalah ihdad kepada seorang yang mati. Tidak boleh bagi seorang wanita melakukan ihdad bersedih karena kematian seseorang lebih dari 3 hari kecuali untuk suaminya. Maka wajib bagi seorang wanita untuk melakukan ihdad selama 4 bulan 10 hari, kecuali apabila dia sedang hamil maka sampai ia melahirkan berdasarkan sunnah yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Adapun yang dimaksud dengan ihdatnya seorang wanita maka ada 5 hal. Yang pertama, ia harus tinggal di rumahnya yang di mana dia tinggal ketika suaminya wafat. Dan hal itu ia harus lakukan semampunya dan tidak boleh keluar dari rumah tersebut kecuali suatu kebutuhan yang penting. Yang kedua, dia harus meninggalkan wangi-wangian baik di bajunya maupun di badannya. Demikian juga tidak boleh menggunakan henna. Yang ketiga, ia harus meninggalkan atau tidak boleh memakai pakaian yang memakai perhiasan, ya, dengan segala bentuknya. Yang keempat, tidak boleh memakai pakaian yang menghias, yang ada hiasannya. Dan yang kelima, tidak boleh memakai celak di kedua matanya. Dari sahabiyah Ummu Atiyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa thalath illa ala zaujin arba'ata ashri wa ashra. Dahulu kami dilarang untuk berihdad untuk seorang yang meninggal lebih dari 3 hari, kecuali untuk suami maka 4 bulan 10 hari. Juga dari sahabiyah, dari Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalath illa ala zawjin fa innaha tuhidda alaihi arba'ata ashri wa ashra. Tidak boleh, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihdad kepada seorang mayit lebih dari 3 hari, kecuali untuk suaminya maka ia melakukan ihdad selama 4 bulan 10 hari. Kecuali jika dia sedang hamil maka sampai ia melahirkan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Adapun wanita-wanita yang hamil maka batasan iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم، لأن الإحداد خاص بالمرأة وهو تابع للعدة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة وهو مقتضياتها ومكملاتها، فإن المرأة إنما تحتاج إلى التزين والتجمل والتعطر لتتحبب إلى زوجها وترد لها نفسه ويحسن ما بينه من العشرة. فإذا مات الزوج وتدت منه وهي لم تصل إلى زوج آخر فاقتضى تمام حق الأول وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله، أن تمنع مما تصنعه النساء لأزواجهن، مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال وطمع فيها بالزينة والخضاب والتطيب. فإذا بلغ الكتاب أجله صارت محتاجة إلى ما يرغب في نكاحها، فأبيح لها من ذلك ما يباح لذات الزوج، فلا شيء أبلغ في الحسن من هذا المنع والإباحة. ولو اقترحت عقول العالمين لم تقترح شيئا أحسن منه. انتهى كلامه رحمه الله. Syekh bin Baz rahimahullah berkata, adapun laki-laki maka tidak boleh melakukan ihdad kepada seorang pun yang meninggal dari kerabatnya atau selainnya, karena ihdad ini khusus untuk wanita dan hal ihdad ini mengikuti iddahnya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun ihdad karena kematian suami maka hal tersebut mengikuti masa iddah, dan ini termasuk konsekuensi dan penyempurna hal tersebut. Karena seorang wanita membutuhkan untuk berhias, memakai wangi-wangian agar suaminya suka kepadanya dan agar menjadi baik hubungan di antara keduanya. Maka apabila suaminya meninggal, ia harus melakukan iddah, dan apabila dia belum menikah dengan lelaki yang lain, maka sudah menjadi kesempurnaan hak yang pertama, yaitu ditegaskannya larangan bagi orang lain sebelum selesai masa iddah tersebut untuk seorang wanita dilarang melakukan hal-hal yang ia lakukan untuk suaminya. Juga hal tersebut ada
menutup pintu agar ia atau wanita tersebut tidak tamak untuk dinikahi oleh laki-laki, juga laki-laki tidak tamak untuk menikahinya di masa iddah tersebut. Maka ia dilarang untuk berhias, memakai kosmetik, memakai wangi-wangian. Namun apabila batas waktunya telah sampai dan selesai masa iddahnya, maka ia butuh untuk melakukan hal-hal yang membuat orang ingin menikahinya. Maka dibolehkan baginya untuk melakukan apa yang dibolehkan bagi wanita yang mempunyai suami. Dan tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada syariat ini, baik larangan maupun apa yang dibolehkan. Seandainya seluruh akal manusia di atas muka bumi ini mengusulkan sesuatu, maka tidak ada usulan atau tidak ada pemikiran yang lebih baik daripada syariat ini. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua dan kita buka sesi tanya jawab.